Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami hormati Bu Anissa Aura Sapitri selaku dosen mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan, dan juga teman-teman mahasiswa mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan yang saya cintai. Nah, pada kesempatan ini izinkanlah saya memperkenalkan terlebih dahulu. Memperkenalkan, nama saya Alfian Hidayat dari program studi Pendidikan Teknik Mesin angkatan 2023 Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah literasi digital dan kemanusiaan, yaitu mengenai penggunaan CMS atau Content Management System dalam proses pengolahan konten website kabar Buana. Nah, pertama-tama yang ingin saya sampaikan yaitu mengenai pengertian dari CMS itu sendiri. Nah, CMS itu kepanjangan. Jika kita lihat secara pengertian, yaitu Content Management System. Nah, artinya CMS ini adalah sebuah perangkat lunak maupun sistem yang dimana hal itu mengatur mengenai konten pada situs web. Kemudian situs web itu ada beberapa macam yang terdiri dari mulai company profile, kemudian juga ada e-commerce, blog, forum, portal berita, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di sini saya mengibaratkan CMS ini sebagai sebuah mie instan, yang dimana mie instan ini sering kita konsumsi sebagai mahasiswa tentunya ya. Nah, dimana antara CMS dengan mie instan ini memiliki kesamaan, di mana kita menggunakan suatu sistem itu secara instan tanpa perlu adanya hal-hal yang lebih mendalam lagi tentang apa itu pengodingan. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari CMS atau Content Management System itu sendiri, di mana CMS ini memberikan kemudahan bagi kita selaku mahasiswa ini dalam membuat halaman website yang menarik tanpa harus mengerti bagaimana caranya membuat website dari awal maupun dari nol. Nah, perkembangan CMS sendiri ini tidak hanya untuk blogger saja, melainkan sudah merambah ke bisnis, dan juga dalam dunia pendidikan juga sudah memanfaatkan CMS ini. Nah, sehingga ini sudah banyak CMS yang ditujukan khusus untuk e-commerce dan juga e-learning. Selanjutnya saya ingin menjelaskan pengertian lebih lanjut mengenai CMS dari beberapa ahli, yaitu menurut Sulistiono, CMS ini merupakan sebuah sistem yang memberikan kemudahan kepada para penggunanya dalam hal mengelola dan juga mengadakan perubahan isi dalam sebuah situs website dinamis tanpa dibekali pengetahuan tentang hal yang bersifat teknis sebelumnya. Nah, kemudian saya mengutip juga dari Sarwandi, di mana CMS ini merupakan sistem manajemen konten maupun perangkat lunak yang digunakan untuk menambahkan maupun memanipulasi ataupun mengubah isi suatu situs web. Nah, saya dapat simpulkan bahwa Content Management System ini adalah sebuah aplikasi berbasis website yang digunakan untuk memposting suatu artikel, kemudian mengedit halaman website, dan juga menampilkan tampilan menu, dan juga mengatur tampilan website. Nah, mungkin teman-teman harus penasaran mengenai website itu sendiri. Nah, website ini merupakan sarana yang digunakan sebagai media penyampaian informasi yang dapat diakses secara online. Nah, untuk pembuatan website sendiri ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, di mana ada beberapa cara dalam pembuatan website, antara lain dengan menulis kode-kode program melalui serangkaian pemrograman dengan bahasa pemrograman web. Kemudian menggunakan CMS atau Content Management System, dan juga menggunakan website builder. Nah, CMS merupakan cara yang digunakan untuk membuat website bagi yang tidak terbiasa dengan pemrograman. Nah, mungkin saya langsung saja akan menyampaikan terkait dengan penggunaan CMS pada situs web portal berita kabar Buana. Saya akan mencoba share screen terkait dengan CMS.
Nah, pertama teman-teman bisa membuka laman yaitu editor cover, editor Promedia. Di mana kita memasuki tampilan interface dari Promedia Teknologi, di mana kita harus memasukkan Gmail dan juga password. Langsung saja kita sign in. Nah, setelah sign in sukses, maka akan ditampilkan beberapa menu yang ada di CMS ini. Pertama ada dashboard, kemudian yang kedua yaitu editorial, menu yang ketiga yaitu ada web management, kemudian keempat ada galeri, selanjutnya notifikasi, breaking news, report, feed management, dan yang terakhir yaitu akses. Nah, pada tampilan awal ini terdapat beberapa menu, yaitu ada draft, kemudian schedule, publish, dan juga trust. Nah, di mana di bawahnya ini juga terdapat daftar statistik dari penggunaan CMS pada tiap bulannya, di mana pada awal bulan Januari tahun 2013 ini telah menghasilkan maupun memproduksi artikel sebanyak 1.207 artikel per Januari. Kemudian selanjutnya pada bulan Februari tahun 2003 telah menghasilkan maupun memproduksi artikel sejumlah 1.349. Tabel atau grafiknya ini meningkat dari 1.207 menjadi 1.349. Nah, kemudian dilanjutkan lagi pada bulan Maret tahun 2023, di mana ini terdapat sebanyak 1.463 artikel yang dipublish pada bulan Maret, di mana dari bulan-bulan sebelumnya ini merupakan angka tertinggi dari sebuah postingan. Nah, kemudian kita lanjut ke bulan April, di mana dari bulan Maret menuju ke bulan April mengalami penurunan, mulai dari yang Maret itu sejumlah 1.463, kemudian pada bulan April yaitu hanya memproduksi sebuah artikel pada akun CMS hanya sebanyak 380 artikel. Nah, kemudian pada bulan Mei mengalami peningkatan secara tidak signifikan, yaitu hanya sebanyak 527 artikel. Kemudian pada bulan Juni juga sejumlah 635 artikel. Nah, pada bulan Juli ini mengalami drop atau penurunan penggunaan CMS, yaitu hanya memproduksi sebanyak 27 artikel saja. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke tampilan menu editorialnya. Di mana menu editorialnya terdapat beberapa submenu. Ada create artikel, kemudian ada draft, yang ketiga ada publish, schedule, dan juga trust. Nah, pertama langsung saja kita masuk ke submenu yang create artikel. Nah, di mana di dalam submenu artikel ini terdapat beberapa tampilan interface, yaitu ada titel maupun judul, kemudian ada konten dari artikel dalam CMS itu sendiri. Nah, pada sebelah kanan ini yaitu ada rubrik, di mana ini ada opsi yang bisa teman-teman pilih. Selanjutnya ada description tentang konten artikel. Selanjutnya ada tag atau keyword maupun kata kunci yang nantinya teman-teman akan publish dalam sebuah artikel. Selanjutnya ada source, yaitu di mana teman-teman mengambil sumber tulisan ini bisa dimasukkan ke source di sini. Nah, selanjutnya itu author. Author sendiri adalah penulis maupun pengarang dari sebuah artikel. Selanjutnya ada topik, di mana teman-teman bisa memasukkan atau mengelompokkan artikel ini ke dalam topik-topik yang sudah ditentukan sebelumnya. Mungkin langsung saja kita lanjut ke draft. Di mana bagian draft ini adalah sebuah artikel, yang mana artikel ini sudah ditulis tapi belum sempat untuk di-up atau di-posting gitu. Nah, misalkan kita ambil contoh, yaitu draft yang pertama, di mana bisa kita lihat untuk titelnya itu bahan-bahan alami yang dapat menyembuhkan flu. Nah, untuk kontennya sendiri ini
teman-teman bisa cantumkan yang pertama yaitu gambar dengan resolusi ukurannya yaitu 700 dikalikan dengan 350 piksel. Nah, setelah teman-teman masukkan gambar pada uh, konten yang selanjutnya itu bisa memasukkan nama portal kita yaitu misalkan kabar buana. Nah, setelah itu teman-teman bisa menjelaskan maupun mendeskripsikan artikel yang nantinya teman-teman akan posting pada akun CMS ini. Nah, untuk rubrik pada contoh artikel ini termasuk rubrik aneka ragam, kemudian untuk description atau deskripsi artikel secara umum atau secara general. Selanjutnya yaitu keyword. Keyword yang digunakan pada artikel yang berjudul bahan-bahan alami yang dapat menyembuhkan flu yaitu keywordnya ada menyembuhkan, kemudian bahan alami dan juga flu. Selanjutnya yaitu author sendiri atau penulis dari artikel tersebut. Nah, topiknya teman-teman bisa milih apakah topik ini termasuk seputar informasi maupun kesehatan kepada masyarakat umum. Kemudian apakah artikel yang teman-teman akan posting nantinya tentang sejarah maupun pengetahuan secara umum. Kemudian artikel seputar pariwisata di dunia ataukah cerita bersambung yang dimuat di dalam sebuah akun CMS. Dan juga yang terakhir yaitu apakah artikel teman-teman yang buat itu di dalam sebuah akun CMS ini relate dengan berbagai informasi seputar kampus, yaitu seperti perlombaan, event, beasiswa, magang, MSIB, dan juga volunteering lainnya. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah menulis sebuah artikel di akun CMS, maka teman-teman bisa menambahkan artikel-artikel yang terkait atau selaras dengan artikel yang teman-teman buat. Yaitu misalkan ini ada berikut cara alami medis untuk menghilangkan bekas jerawat dan lain-lain. Nah, setelah teman-teman menyelesaikan pengisian yang ada di menu create artikel ini, teman-teman bisa langsung menuju ke submenu yang publish, di mana kita lihat misalkan contoh artikel yang pertama, di mana ini berjudul Unik Mahasiswa UNES menciptakan krayon edible berbasis limbah cangkang telur yang aman dan juga ramah lingkungan. Nah, dari judul ini bisa kita masukkan rubriknya yaitu ke dalam ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Nah, setelah kita mengisi sama halnya pada contoh yang tadi, langsung saja kita update maupun kita publish. Nah, maka proses publish akan berjalan. Nah, selanjutnya yaitu kita ke submenu yang schedule, di mana nantinya di submenu ini akan terdapat beberapa rubrik yang teman-teman buat di dalam sebuah artikel CMS ini bisa digolongkan manakah artikel yang teman-teman nantinya sekiranya belum bisa upload, dan juga nantinya teman-teman bisa menentukan jadwal uploadnya itu sendiri. Selanjutnya kita ke submenu yang trust, di mana di submenu trust ini terdapat beberapa artikel, yaitu sekitar 56 artikel yang teman-teman buat. Nah, di dalam trust ini digolongkan artikelnya itu belum sesuai dengan akun CMS yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya kita langsung saja menuju ke web management. Nah, di web management ini terdapat 4 sub, di mana yang pertama ada heading, kemudian headline, rubrik, dan ketiga adalah pilihan editor, dan yang terakhir dari web management yaitu submenu mengenai topik khusus. Langsung saja kita masuk ke bagian headline. Nah, di bagian tampilan interface ini terdapat headline dari akun CMS Kabar Buana. Untuk headline sendiri kita bisa menentukan mulai dari headline 1 sampai dengan headline 4. Nah, untuk penentuan ini bisa secara random maupun kita pilih secara satu persatu untuk menggantinya. Setelah itu kita klik save. Selanjutnya kita lanjut ke submenu di bagian headline rubrik, di mana ini terdapat banyak sekali sub-sub menu dari headline rubrik, mulai dari peristiwa, kemudian artikel mengenai nasional, lokal, global, ekonomi, politik, hukum, budaya, ilmu pengetahuan teknologi, agama, kolom,
sport, sejarah, dan juga miscellaneous. Nah, kemudian lanjut ke submenu yang ketiga, yaitu submenu pilihan editor CMS kabar buana. Nah, teman-teman bisa dilihat kita terdapat 6 highlight di pilihan editor ini yang mana kita bisa mengubah atau menentukannya secara random maupun diganti secara satu persatu. Itu untuk mengakhiri yaitu klik save. Selanjutnya kita masuk ke galeri atau menu galeri, di mana galeri ini terdapat submenu yaitu ada foto dan juga video. Untuk foto dan video ini yang dimana telah teman-teman upload di akun CMS ini, yang nantinya dikaitkan dengan artikel sesuai dengan isi artikel yang teman-teman buat. Selanjutnya kita ke report, yang dimana di menu report ini terdapat ada 5 submenu. Yang pertama yaitu editor, kemudian ada author, yang ketiga artikel, yang keempat section, dan yang terakhir adalah artikel user. Untuk yang pertama yaitu submenu editor, di mana kita bisa memilih sesuai tanggal. Misalkan kita pilih pada awal bulan Januari tahun 2023 sampai dengan misalkan sampai hari ini, yaitu 19 Oktober tahun 2023. Langsung saja kita cari. Nah, di mana nanti akan ditampilkan dari para editor dari akun CMS ini yang telah menuliskan maupun mengupload artikel di akun CMS ini. Yang pertama itu ada nama saya sendiri, Alfi Hidayat, kemudian yang kedua, yang ketiga, sampai yang terakhir ada 21 editor yang telah menghasilkan maupun memproduksi artikel sebanyak 7.007 artikel. Nah, selanjutnya kita lanjut ke menu author, mana sama seperti pada submenu editor, kita pilih misalkan pada bulan Januari sampai dengan sekarang hari ini. Langsung kita cari aja di mana total artikel yang dibuat dari para author, yaitu sebanyak 7.002 artikel. Nah, pada masing-masing author ini berhak atau bisa mengupload artikel yang telah diproduksi. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke menu artikel. Kita pilih untuk data filternya pada tahun ini, kemudian misalkan untuk bulannya kita pilih Januari aja. Langsung kita cari. Nah, ini ditampilkan beberapa artikel yang sudah diproduksi maupun dihasilkan pada bulan Januari. Ini terdapat banyak sekali artikel yang dimana nantinya teman-teman bisa diekspor ke Excel. Selanjutnya lanjut ke submenu yang kelima, yaitu section. Kita pilih di bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Oktober tahun ini. Oke. Pada menu subsection ini akan ditampilkan dari beberapa rubrik yang telah ditentukan di awal sebelumnya pada akun CMS tersebut. Yang pertama ada rubrik peristiwa, di mana untuk total artikel yang diproduksi yaitu sebanyak 385 artikel. Kemudian yang kedua, section yang kedua yaitu nasional, di mana untuk total artikel yang telah diproduksi yaitu sebanyak 399. Selanjutnya lokal yaitu sebanyak 127 artikel, kemudian global yaitu sebanyak 174 artikel, selanjutnya ada ekonomi yaitu sebanyak 91 artikel, selanjutnya politik sebanyak 105 artikel, hukum 33 artikel, budaya 28 artikel, ilmu pengetahuan dan teknologi sebanyak 701 artikel, kemudian agama 813 artikel, kolom sebanyak 69 artikel, sport sebanyak 259 artikel, sejarah yaitu sebanyak 74 artikel, dan yang terakhir yaitu untuk section miscellaneous atau aneka ragam, yang dimana di akun CMS ini total artikel yang telah diproduksi maupun dibuat paling banyak yaitu sebanyak 3.729, yang dimana untuk total section yang ada yaitu sekarang sebanyak 7.007 artikel. Nah, untuk artikel user ini terdapat all user.
kita bisa memilih nama-nama artikel user, di mana artikel user ini adalah user yang telah masuk ke dalam akun CMS Promedia itu sendiri. Nah, misalkan kita cari nama, misalkan artikel user. Oke, langsung aja kita masuk ke sebuah situs webnya, yaitu kabarbuana.com. Nah, setelah teman-teman memasuki situs website dari kabarbuana.com, di sini akan ditampilkan beberapa tampilan, mulai dari rubrik maupun section, yaitu ada peristiwa nasional, lokal, global, ekonomi, politik, hukum, budaya, ilmu pengetahuan, dan juga agama. Nah, bisa teman-teman lihat pada tampilan ini ada headline, yaitu headline 1, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian juga ada pilihan editor yang sebelumnya telah ditentukan, yaitu ada sekitar 4 artikel yang ada di pilihan editor. Selanjutnya itu berita-berita terkini dari yang diupdate melalui waktu, yaitu ada misalkan contoh artikel, yaitu mahasiswa UNES menciptakan krayon edible berbasis limbah cangkang telur yang aman dan juga ramah lingkungan. Kemudian ada artikel mengenai mengapa muslim dilarang berperangai buruk dan juga berkata kotor. Nah, misalkan kita lanjut yang tadi mengenai penggunaan CMS pada submenu artikel user. Misalkan kita cari nama saya sendiri, yaitu Alfian. Nah, langsung saja kita cari ya. Nah, untuk artikel yang telah saya produksi sendiri, yaitu sebanyak 501 artikel. Mungkin demikian penjelasan mengenai penggunaan konten manajemen sistem maupun CMS dalam proses pengolahan konten website Kabar Buana. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.